wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang semuliakan Ketua beserta seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Jami Al Sakinah, yang saya muliakan para alim, para imam, para orang tua, ibu bapak muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja, puji serta rasa syukur kehadirat Sang Maha Pencipta yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertatap muka malam ini dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya mari bersolawat bersalam untuk Rasulullah SAW, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Biqaulin Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Selanjutnya ya, Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika wastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka min ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita lanjut ya, masih fikih. Kemarin dah sampai kepada perkataan Imam Musannif, bismillahirrahmanirrahim. Wal maitatu kulluha najisah illa samaka wal jarada wa ibna adama. Bangkai seluruhnya najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang dan mayit anak Adam, ya. Apa itu bangkai? Bangkai itu pertama setiap binatang yang mati normal lah, ya saatnya mati ya mati gitu. Atau yang kedua binatang yang mati dengan cara disembelih tapi tidak memenuhi syarat penyembelihan, ya sembelih tapi syarat nyembelihnya tak cukup. Kecuali bangkai ikan, bangkai belalang dan manusia. Kalau manusia bukan bangkai ya, mayit. Nah, dasarnya adalah sabda Rasul SAW mengenai laut, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci dan mensucikan airnya, ya. Laut itu airnya boleh dipakai bersuci, menghilangkan najis, menghilangkan nadas. Al-hillu maitatuhu, dan bangkainya halal. Bangkai binatang yang ada di laut itu halal. Nah ikan, nah udang, jangan kapal selam aja, ya. Kalau kapal selam haram Pak, ya meskipun dah tak jalan lagi. Kemudian yang kedua mengenai apa tadi? Belalang. Dalam sabda beliau di riwayat Ibnu Majah, uhillat lana maitatani as-samaku wal jaradu. Dihalalkan bagi kita semua dua bangkai, yakni bangkai ikan dan bangkai belalang. Kita nih kurang kurang familiar dengan belalang itu lah. Kalau di daerah Afrika belalang itu kan makanan, ya makan. Kita nengok belalang tuh paling kalau ke kebun. Nah, Ustadz berani tak makan belalang? Oh anda, betul lah, berani. Ya, karena sama halnya lah. Kayak kita makan kurma, habis 1 kilo pun kita rasanya belum makan juga, benar? Atau kita makan roti, ya habis roti 3 piring belum makan dibilangnya, betul lah. Kalau orang sana justru terbalik, kalau makan nasi tadi bilang makan,
Kalau makan roti baru makan betulan. Tapi kalau kita mau makan belalang silahkan, halal. Ya, andai sudah jadi bangkai pun halal. Yang ketiga, dalil manusia juga dikecualikan bangkainya bukan najis adalah walaqad karramna bani Adam, firman Allah dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anaknya Adam. Wa qadiyatut takrim an la yuhkama binajasatihi. Kalau manusia diberikan takrim, penghormatan, maka dituntut untuk kemudian itu manusia itu hidup dan matinya tidak dihukumi najis. Paham ya? Gitu. Dimuliakan tapi bangkainya najis, kan tak mulia lagi jadi. Itulah. Nah, maka kita harus memuliakan manusia, baik manusia itu masih hidup ataupun manusia itu sudah meninggal, ya. Bahkan di sini Imam Musannif menyebutkan wa innahu la yanjusu bil maut ala rajih musliman kana au kafiran. Baik si manusianya itu muslim atau kafir, dia tak menjadi najis karena kematiannya. Ngerti ya? Manusianya manusia muslim kayak kita, atau manusianya kafir, tak beriman kepada Allah, meninggal dia, ya. Kalau hidup tak usah cerita lagi, kan tak najis, ya, meskipun tak beriman kepada Allah. Ini udah meninggal pun si kafir itu menurut kaul yang unggul, menurut pendapat yang unggul, dia tidak najis karena kematian. Paham ya? Maka oleh karenanya muliakanlah manusia, ya. Manusia itu masih hidup atau manusia itu sudah meninggal. Maka bersalam itu kemarin sudah sampai. Bersalam itu disyariatkannya bukan kepada manusia yang hidup saja. Betul lah. Kepada manusia yang sudah meninggal pun kita disyariatkan bersalam. Tapi disyaratkan yang menerima salam itu manusianya baik hidup atau mati dia beriman, ya, pada Allah. Kemudian yang kedua di hadis riwayat Al-Hakim, ya, baginda Rasul sallam bersabda, la tunajjisu mautakum fa innal mu'mina la yanjusu hayyan wala mayyitan. Kalian jangan menajiskan, menghukumkan najis kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian. Jadi jangan menghukumkan kenajisan manusia yang meninggal. Paham ya? Jangan disamakan dengan sapi. Sapi kena penyakit apa kemarin? Penyakit kuku, meninggal dia. Sapi meninggal, maka dia jadi bangkai. Manusia kena corona, meninggal juga kan? Jangan dihukumkan sama dengan hukum sapi tadi. Ini bangkai sapi, najis. Itulah. Manusia pun nih bangkai, najis kata kita. Kata Rasulullah, la tunajjisu mautakum. Jangan nisbahkan kenajisan kepada orang-orang yang mati di antara kalian. Fa innal mu'min la yanjusu hayyan wala mayitan. Karena sungguhnya orang beriman tuh baik hidup ataupun mati dia tak najis. Baik hidup ataupun mati dia tidak najis. Kemudian di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah saat Abu Hurairah sedang junub. Saat Abu Hurairah sedang junub, dipanggil Rasul, enggan gitu, enggan. Ditanya kenapa? Saya lagi junub Rasul. Jadi merasa gimana gitu, ya, merasa gimana gitu, mau mendekat, menjawab panggilan Rasul. Maka baginda Rasul menyampaikan kepada Abu Hurairah, subhanallah, maha suci Allah dari anggapan kamu seperti itu. Innal mu'min la yanjus, bahwa mukmin itu tak najis. Bahwa mukmin itu tak najis. Paham ya? Mukmin itu tak najis, baik hidup ataupun
meninggal, ya. Nah, maka kemarin disampaikan seluruh bangkai adalah najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Kemudian kata pensarah ada lagi pengecualian, yaitu al-janin alladhi yujad mayitan inda dabhi ummih fa innahu tahirun halal. Yaitu janin, ini Ustaz Ali harus tahu. Janin binatang yang halal dimakan dagingnya maksudnya ya, yang ditemukan meninggal ketika atau setelah disembelih emaknya binatang itu. Ustaz motong misalnya motong sapi. Ustaz tak kira ini sapi lagi hamil kan, potong, matilah sapi induk. Sekali dibuka ada janin di dalamnya, dah mati juga. Ustaz jangan buang ke buaya tuh, ya, jangan buang ke buaya. Itu bisa dijual tuh, itu bisa laku mahal tuh, betul lah. Dia halalun tahirun, halal nan bersih, halal nan suci. Ya, meskipun Ustaz temukan sudah dalam keadaan mati. Tapi kalau Ustaz temukan dalam keadaan hidup, nah peliharalah. Atau Ustaz nak makan, potong dulu. Kalau ditemukan masih hidup. Apa Ustaz? Tak usah lah, orang dah mati ngapa pula digorok, gitu ya. Kecuali Ustaz ambil kepalanya, gorok lah, gitu kan. Gede tuh bisa kiloan kan, bisa kilo. Nah itu dikecualikan juga, ya. Itu kan binatang mati juga, tapi halal, tak najis, tohir, ya, tak najis, halal dimakan. Berikutnya wa yugsalul ina min ulugil kalbi wal khinjiri sab'a marrat ihdahunna bit turab wa yugsalu min sairil najasat marrah wahida tati alai wassalatsu abd. Berikutnya masih terkait dengan pernajisan ya. Wa yugsalu dan dibasuh al ina wadah min ulugil kalbi karena dijilat anjing, wal khinjiri dan dijilat babi sab'a marratin 7 kali. Ihdahunna salah satunya daripada yang 7 biturabi disertai tanah. Wa yugsalu dan dibasuh min sairin najasat dari najis-najis selain itu marratan wahidatan 1 kali saja. Ta'ti alaihi 1 kali sucian tadi atas najis tersebut. Wasalasu abdal dan andai 3 kali sucinya maka itu lebih utama. Nah ini ya yang nyambung kepada pernyataan Imam Musannif yang kemarin ya, gitu. Kata beliau seluruh binatang suci kecuali gitu kan anjing, babi atau peranakan gitu kan. Nah di sini disebutkan anjing, babi dan peranakannya yang dikecualikan tuh cara membersihkannya itu ada keistimewaan tersendiri. Dia jumlahnya 7, betul lah. Kemudian dari salah satu yang 7 itu ada yang dicampuri dengan tanah saat mencucinya itu. Ya. Di sini disebutkan al-ina wadah. Ya. Padahal sesungguhnya bukan hanya wadah. Betul. Misalnya kalau kita punya wajah dijilat anjing, betul lah. Nah maka wajah kita tuh juga dibersihkan dengan air 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah. Atau songkok kita dijilat anjing, jangan dibuang. Ada solusi kok cara membersihkannya. Tapi songkoknya yang songkok yang kain ya. Kalau songkok yang kayak bapak, itu kalau dicuci itu hancur, betul lah.
Jadi kayak kain gini, dijilat anjing gitu, maka jangan dibuang, ada solusi. Siram pakai air, basuh pakai air 7 kali. Salah satu dari yang 7 itu mau yang pertama, yang tengah atau yang kedua, campuri Sedangkan najis selain itu, selain najis apa tadi, anjing, babi dan seterusnya, peranakannya, nah itu mah cukup dengan sekali basuhan saja. Cukup dengan sekali basuhan saja. Tapi prakteknya nanti ada penjelasannya lagi, gitu ya. Yang jelas dia tidak sama membersihkannya dengan membersihkan najis anjing dan babi tadi. Paham ya? Dalilnya adalah sabda baginda Rasulullah SAW di riwayat Imam Muslim. Beliau menyampaikan, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum fal yurikhu tsummal yagsilhu sab'a marrat. Apabila anjing menjilat wadah salah seorang kalian, menjilat ke dalam wadah, anjing menjilatkan lidahnya ke dalam wadah, fal yurikhu, maka apa yang ada dalam wadah yang dijilat anjing tadi itu tumpahkan, irokoh, tumpahkan. Sayang ya, kalau sudah yang ditumpahkannya itu daging rendang, Ustaz. Daging rendang, sapi mahal, tumpahkan aja, tumpah. Kemudian summal yagsilhu, kemudian basuhlah wadah tadi sab'a marrat, 7 balik, ya, 7 basuhan, 7 basuhan, 7. Ya wadahnya tadi basuh 7 kali, ya, basuh 7 kali. Tuh, masih ingat kan definisi basuh? Sailanul ma' tadi itu, ngalirkan air di tempat yang nak kita basuh. Jadi airnya tuh ngalir kayak kita wudu, ya. Bukan dibasuhin terus dilap-lap gitu. Itu kan bukan basuh, namanya mashu namanya, ya. Kalau itu musak, ini basuh. Berarti airnya harus jalan, ya, airnya harus jalan. Kemudian di riwayat yang lain beliau bersabda, tahuru ina yahdikum idza walagha fihil kalbu ayyagsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Cara membersihkan wadah salah seorang kalian apabila anjing menjilat dalam wadah itu adalah wadah tersebut dibasuh oleh manusia tadi, oleh yang punya wadah atau siapapun 7 kali. Yang pertamanya disertai tanah. Yang pertamanya disertai. Jadi dalam teks hadis, dalam nas hadis, yang disebut itu anjing bukan babi. Maka kemarin kan sudah kita bincangkan, ya, bahwa di madhab Syafi'i pun mendalili babi masuk ke najis yang setara dengan anjing itu kan dengan kias, bahwa hinjir itu aswa ahalan minal babi, minal hinjir, bahwa anjing itu lebih buruk bahwa babi itu lebih buruk keadaannya minal kalbi daripada anjing. Nah, cuman kalau sudah pakai analisa logika kayak gitu, itu mohon maaf kalau kemudian ada yang berbeda, betul lah. Itu. Sehingga karenanya untuk babi tak bersepakat cara membersihkannya itu seperti sepakatnya ulama atas najis anjing, atas jilatan anjing. Yang kemudian ada juga ulama yang menyebut bahwa kenajisan anjing pun hanya jilatannya, tidak yang lainnya. Ya. Nah, kalau di madhab Syafi'i jilatannya, pipisnya, keringatnya, air matanya, ingusnya, itu sama ngikut kejilatan dia juga. Paham ya? Nah, untuk dalam fikih seperti ini nih kita jangan terlalu fanatik, ya. Karena kejadian bedanya kan bukan hari ini doang, betul lah. Jauh sebelum kita hidup nih, ratusan tahun yang lalu, ulama dah memiliki persepsi yang berbeda tentang kasus ini. Paham ya?
Dah gitu. Fagsiluhu sab'a marratin wa'firuhu as-saminata bit-turab. Nah, ini di riwayat yang lain, ya, di riwayat yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa anjing itu akrab dengan kehidupan manusia. Sehingga anjing itu ada akses masuk ke wilayah di mana manusia tuh menyimpan wadah, menyimpan makanan gitu loh. Paham ya? Kalau babi mungkin tak seakrab itu, atau mungkin tak akrab kan, tak familiar kayak gitu. Ya di Jazirah Arab lah, di mana Rasulullah SAW mendapat laporan kasus ini kan, gitu. Artinya gini, di zaman Rasul tuh ya manusia tuh sudah punya interaksi khusus dengan anjing tuh, gitu kan, sehingga karenanya anjing tuh mungkin punya akses masuk ke dapur gitu kan, atau ke tempat di mana manusia naruh makanan. Sehingga Rasul ngasih solusi, bukan bunuh anjingnya gitu. Oh, kalau anjing menjilati wadah salah seorang kalian, bunuh anjing tuh, bukan begitu. Anjingnya biarkan gitu loh. Anjingnya biarkan, wadahnya basuh. Itu loh. Wadahnya basuh. Wadahnya basuh. Cuman cara membasuhnya pakai, salah satunya pakai campuran tanah. Paham ya? Nah, itu. Jadi harus agak robah lah sedikit cara pandang kita terhadap asu gitu ya, terhadap asu. Apa tadi? Air tanah yang mengalir. Hah? Udahlah air. Iya. Ada campuran tanah. Nah, tanahnya harus spesial. Tanahnya ya tanah khusus, bukan tanah yang nyampur di air gitu. Paham ya? Bukan tanah yang kayak Ustadz cerita banjir bandang itu. Air dicampuri tanah. Yang 6 sisanya air doang. Yang 1 itu, nah itu air plus dicampuri tanah. Biturab dicampuri gitu. Berikutnya, apakah mesti tanah gitu ya? Apa mesti tanah? Gitu. Bagaimana kalau kita ganti pakai sabun? Boleh enggak? Boleh kata sebagian ulama. Boleh. Ya, tapi sebagian ulama yang lain enggak. Itu Rasul bilangnya tanah kok. Gitu. Ya. Saya pernah dengar kemarin ada widyaswara dari Jakarta. Kami ikut pelatihan 1 minggu. Nah, beliau menyampaikan bahwa di Korea, di Hong Kong, ya, itu mereka sudah mengkreasikan sabun cuci yang dah dicampuri bahan tanah. Kalau di kita kan orang makan daging-daging gitu kan spesial kan. Kalau di Hong Kong kita justru susah nak cari makan yang tak ada itu, gitu kan. Nah, jadi untuk supaya orang muslim bisa makan di wajan yang sama, paham ya? Nah, maka sebelum dipakai masak, wajan tuh dibersihkan dulu pakai sabun yang sudah ada unsur tanahnya gitu. Paham ya? Yang ada unsur tanah. Nah, itu sudah sampai ke situ fikih di Hong Kong tuh. Ya, fikih Korea tuh. Betul lah, sah gitu. Terus ragu gitu. Paham ya? Bahkan kalau kita ngikut pendapat yang pertama, ngikut pendapat yang lain gitu, yang bukan di madhab Syafi'i, najis babi ini ada yang berpendapat sama dengan najis biasa gitu. Tak harus dengan 7 basuhan. Karena ada yang menyangkal kan,
kenajisan babi sama dengan najisnya anjing. Paham ya? Nah, gitu. Tapi kalau orang masak anjing, itu wajannya itu harus dibersihin pakai air 7 kali. Salah satunya ada yang dicampuri tanah. Jangan dibuang wajannya itu. Ya, ambil mubazir itu. Ya, ada solusi kok. Ada solusi. Paham ya? Nah, ya. Jadi benci-benci boleh, tapi jangan berlebihan sampai dibuang wajannya gitu. Janganlah. Itu dosa berikutnya itu. Gitu kan? Dosa lainnya memubazirkan harta. Gitu. Oh gitu. Kalau Rasul tidak ada menyebutkan analisa dokternya ya. Nah, mungkin di orang-orang yang hidup di zaman modern inilah ya, yang bisa menemukan hikmah, bukan alasan ya, hikmah di sebalik kenapa tanah menjadi unsur penambah dalam membersihkan najis itu. Bisa jadi kan? Gitu, bisa jadi. Tapi itu bukan alasan kenapa harus tanah gitu ya. Kenapa harus tanah? Itu hikmah namanya, Pak. Kayak gini. Kenapa katanya babi itu diharamin? Karena dalam babi itu ada cacing pita. Itu bukan teks Quran, Pak. Cacing pita itu tak ada disebut di Quran. Analisa manusia modern, betul lah. Ternyata dalam babi itu tumbuh subur cacing yang bisa tumbuh hidup meskipun dalam panas sekian ratus derajat. Gitu ya. Tapi bukan itu alasannya. Memang karena Allah mengharamkan gitu aja. Paham Pak ya? Nah, gitu. Kayak orang sekarang menyebutkan haramnya arak tuh karena arak tuh ngandung alkohol. Itu kayak bener kan? Kayak bener toh? Kayak bener. Alkohol itu belum dikenal zaman Nabi. Apalagi rumus kimianya kan. Masih ingat tak Ustaz rumus kimianya apa? Udah lupa lagi. Belum ada ya. Ya istilah alkohol itu muncul kemudian kan. Sampai gara-gara itu orang akhirnya nanya, apa semua alkohol haram kata. Nah, kan jadinya gitu. Nah, itu karena kita terlalu berani menyebutkan alkohol lah penyebab haramnya padahal bukan itu. Betul lah? Bukan itu. Ulama menyebut iskarnya itu ilah diharamkannya nah. Dah. Ini analisa dari hadis tadi. Tahuru ina'i ahadikum, cara ngebersihin wadah salah seorang kalian apabila anjing menjilat wajah tadi, hendaknya dibasuhnya 7 kali. Yang pertamanya pakai tanah. Kata beliau, wat taharah takunu an hadasin wa an najis. Jadi kalau dalam hadis atau dalam Quran disebut taharah gitu kan. Nah maka taharah itu membersihkan tuh dari dua kemungkinan, ngebersihin dari najis atau ngebersihin diri dari hadas. Paham ya? Nah, sedangkan yang disebut di situ adalah wadah. Tak mungkin wadah berhadas. Paham ya? Tak mungkin wadah berhadas. Oh, maka dipastikan berarti wadah itu bernajis gara-gara dijilat anjing. Paham ya? Oh, berarti anjing itu jilatannya adalah najis. Gitu, Pak. Ya, jilatannya adalah najis. Loh. Berikutnya, wafil hadis dilalatun ala najasatima walago fihil kalbu wa in kana ta'aman ma'ian haruma akluh lianna iraqatahu ida'atu malin falau kana tahiran lam yu'mar bi irakatih ma'a
anna qad nuhina nidoatil ma. Dalam hadis tadi, hadis pertama tadi, iza walagal kalbu fi ina yahadikum fal yurikhu. Apabila anjing menjilat di wadah salah seorang kalian dan di situ ada makanan, maka tumpahkanlah apa yang ada dalam wadah tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa kata beliau, apa yang dijilat anjing tersebut dari makanan itu menjadi najis. Paham ya? Apa yang dijilat oleh anjing dari makanan yang ada dalam wadah itu menjadi najis. Wa in kana ta'aman ma'ian harumaklu. Apabila makanan yang dijilat anjing tadi berupa makanan yang cair, makanan cair, maka haram mengkonsumsi makanan cair yang dijilat anjing tadi. Kayak kuah tadi, itu kan makanan cair. Tapi kalau di situnya daging, cair enggak daging? Enggak. Maka bisa dibersihkan. Basuh 7 kali dengan air, salah satu dari yang 7 campuri tanah. Itu selesai. Paham ya? Kalau daging, kan daging bukan benda cair, adalah. Tapi kalau kuahnya, jangan, karena kuah itu benda cair. Gitu ya. Paham nggak? Daging sapinya 10 kilo loh. Gara-gara anjing jilat dibuang 10 kilo, 10 kali 100, 1 juta. Ya kalau nampak, kalau tidak aja tak usah dibuang lah. Kan cerita nih kalau nampak, gitu ya. Najis itu ceritanya kalau nampak. Ya, ya enggak najis lah. Wong yang dijilat dia wadah bagian atas. Atau misalnya rendangnya di dalam, anjingnya menjilati luarnya wadah, enggak tembus. Berarti yang dibersihkannya hanya luaran wajan itu aja. Paham ya? Yang dijilatnya aja. Perhatikan mulut anjing tuh sampai nyonyor dak dengan dengan lemak kan? Ya saktu dengerin, saktu harus dihilangkan dengan bukti. Tengok anjingnya, enggak apa-apa, tak ada di sini kok, tak ada bekas kuahnya, betul lah. Berarti tak sampai itu dia punya mulut ke dalam. Paham enggak? Awas, saktu hilangnya dengan bukti kan? Saktu hilangnya dengan bukti. Maka di sini berlaku bara'atul asliyah. Anjing itu semula tak jilat, maka harus berjalan hukum sucinya wadah, gitu loh. Jangan anjing lewat, wah ini pasti dijilat. Dari mana tahu pasti? Wong anjing lewat doang. Paham Mbak ya? Paham enggak? Gitu. Awas, hati-hati. Itu tuh macam orang suci tapi sebenarnya kena ganggu setan orang kayak gitu tuh. Sak-sak kayak gitu tuh. Kan jadi mubazir jadinya. Apalagi dicerita-cerita orang, anjing tadi hati-hati tuh makan lewat dapur tuh. Akhirnya orang jadi jijik makan. Hanya gara-gara hoak dia anjing lewat dapur. Padahal mungkin anjing tuh cuma numpang lewat, delak. Kita harus menengok dengan mata kepala. Oh iya, anjing tuh ininya buktinya tuh. Paham enggak? Gitu Ustaz. Ya? Gitu. Jadi hukum asalnya wajan itu adalah suci dari najis anjing. Gitu. Ustadz kalau ragu maka harus ada bukti yang bisa menghilangkan ragu atau memperkuat keraguan tadi. Kalau moncongnya tuh biasa-biasa aja, tak ada bekas lemak-lemak, berarti ndaklah, dia hanya jilat-jilat luarnya aja gitu.
Hmm. Makan aja, kan catering. Makan aja, kok catering kok. Paham enggak? Apalagi kalau dia sudah bilang, ini halal Pak, kita harus menghargai loh. Jangan dia sudah ngomong gitu, betul lah. Kita masih juga kayak makan tuh gimana gitu. Janganlah, jaga rasa orang, betul lah. Dia sudah datang, cateringnya kita kenal kok. Oh gitu kan? Dia udah ngomong ini halal Pak. Itu harus menghargai gitu. Paham ya? Harus menghargai. Itu. Makanya dia bawa catering itu sebenarnya untuk menghargai kita. Karena dia kenal dengan kita. Betul lah? Nah, gitu sih. Iya. Gitu. Dah. Apabila makanan yang dijilat anjing tadi adalah berupa makanan berbentuk cair, ya, gitu. Nah, Rasul menyampaikan tumpahkan tuh, gitu, tumpahkan tuh. Padahal menumpahkan makanan tuh kan tidak dibenarkan oleh Rasul sendiri, tabdir, memubazirkan harta. Ini Rasul malah nyuruh numpahin, menunjukkan bahwa, betul lah. Makanan cair yang dijilat anjing itu sudah berstatus sebagai makanan najis. Awas cair ya, cair. Kalau yang padat, itu kan masih ada solusi, dibersihkan. Paham ya? Dibersihkan. Paham ya? Nah, termasuk kalau Bapak misalnya berburu menggunakan anjing, tapi bukan berburu babi ya, berburu binatang yang halal dimakan. Ternyata buruan tuh digigit anjing. Betul lah, dan Bapak ketika melepaskan anjing tuh bismillah. Anjing tuh hanya nangkap, tidak memakannya. Berarti kan anjing tuh memburu untuk Bapak sebagai pemilik anjing kan? Nah, gitu. Kata para ulama halal dagingnya itu, daging binatang yang diburu oleh anjing itu. Perkara yang kena gigit dia sudah basuh aja 7 kali, campuri dengan tanah gitu. Atau Bapak potong kasihkanlah dengan anjing, kan bisa aja yang kena gigitannya. Bapak jangan ngegambarin, oh merebas kemana-mana, enggak. Yang dihukumi najis itu yang kena gigitannya, gitu loh. Paham ya? Gitu. Jangan Bapak menghukumi yang digigitnya telinga binatang, sak bujur-bujurnya, sak pantat-pantatnya jadi najis misalnya. Jangan begitu. Paham ya? Nah itu. Kan boleh gitu, berburu menggunakan Saya sering nengok ini gembala-gembala daerah Tibet, betul? Bahkan gembala-gembala daerah Arab Badawi pun di Mekah atau mana daerah Taif, itu anjing tuh menjadi pasukan mereka yang paling utama. Coba bayangkan, punya kambing 3.000 atau 30.000. Punya kambing nih 30.000. Dihalau sama 3 anjing, selesai tuh. Coba pakai orang 3.000 orang belum tentu selesai 30.000 ekor kambing. Paham Pak ya? Jadi si kambing tuh ngerti gitu loh. Kalau anjing gini nih dia ngerti apa yang diisyaratkan anjing. Paham ya? Nah, kita harus menilai sisi itunya. Ya, menilai sisi itu. Dah gitu. Dah. Summa la farqa bayna an yatanajjasa biwulugihi aw baulihi aw dammihi aw arakihi aw sya'ri aw ghairi dalik min jami'i ajaihi wa fudhalatihi fa innahu yugsalu sab'an ihdahunna biturab. Ini di madhab Nawawi, di madhab Syafi'i ya, bahwa tak ada perbedaan antara kenajisan wadah tadi, betul? Itu antara dia wadah itu dijilat atau terkena pipisnya atau terkena darahnya atau terkena keringatnya atau terkena bulunya atau terkena apa saja daripada anggota tubuh anjing. Sama proses membersihkannya, betul? Dengan cara dibasuh menggunakan air 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Karena di madhab Syafi'i ini Pak, bukan hanya jilatannya yang najis, seluruh bagian organ tubuh anjing sampai kepada
keringatnya, liurnya, air matanya itu sama juga sebagai najis yang senilai dengan jilatan, ya. Ya tak boleh lah, kan kita tak boleh jual beli najis. Kita tak boleh jual beli najis. Kan babi itu najis. Kan yang diperihtilafkannya itu najisnya itu kan. Najisnya sama dengan najis anjing atau tidak, kan gitu aja. Nah, bekerja di peternakan. Carilah kerjaan lain. Kalau tak ada lagi ya jadinya kan kalau tak ada lagi cuman satu-satunya itu, kalau tak kerja mati kita, gitu kan, tak ada dapat duit. Nah, itu kan tak ada hukum kalau tak ada lagi. Tapi kalau masih ada kerjaan lain, kerjalah di kerja yang tak bermasalah, kan, betul lah. Nah, kita tak diperkenankan Pak jual beli najis, ya, gitu. Tidak diperkenankan jual beli najis. Nah, termasuk darah, kan najis itu darah. Tak boleh kita jual beli darah, ya, gitu. Dah. Wa hal yugsalu minal khinjir kal kalbi amla. Ada pertanyaan, apakah wadah dibasuh seperti tadi 7 kali salah satunya dengan tanah karena dijilat oleh babi atau tidak? Kaulani, ada dua pendapat. Al Jadid wa bihi qatam baduhum. Nah, di kaul Jadid Imam Syafi'i beliau memastikan benar jilatan babi pun sama seperti jilatan anjing. Cara membersihkannya 7 kali, disertai salah satunya dengan tanah. Gitu. Wa qala fil qadim innahu yugsalu marrah kasairin najasat li'anna taglid fil kilab. Sedangkan di kaul qadim Imam Syafi'i menyebutkan bahwa jilatan daripada babi cukup sekali basuh saja, tak usah pakai tanah maksudnya. Sama seperti ngebersihin najis kencing kita gitu ya, gitu. Paham ya? Nah ini harus tahu ya, harus tahu tuh boleh jadi tidak kita praktekkan, betul lah. Tapi kalau kita melihat hal yang tak sepaham dengan kita lapang dada gitu. Paham ya? Misal nih Tat, pergi ke Hongkong sampean kan? Gitu. Tadi itu wajan tuh dipakai masak babi. Babi loh, bukan anjing. Habis itu Ustaz pesan, tolong rebuskan mie rebus, kata Ustaz. Menggunakan wajan itu, tapi sebelum digunakan rebus mie Ustaz, dia dibersihkan pakai air. Kayak kita basuh kuali di dapur, dipakai. Kata Ustaz, tolong pakai tanah. Oh enggak, katanya, aku tak mau pakai tanah. Kata Ustaz, aku nyari lagi. Ustaz nyari, akhirnya Ustaz sampai sore tak temu-temu. Paham enggak? Gara-gara Ustaz pengen basuhnya pakai tanah. Nah dalam kondisi seperti itu Ustaz boleh ngikut pendapat ini. Yang penting dibasuh pakai air. Paham ya? Yang penting dibasuh pakai air. Karena di kaul qadim Imam Syafi'i, najis dia itu sama dengan najis yang bukan najis jilatan anjing. Paham ya? Nah ini kita harus tahu itu, ya harus tahu. Meskipun misalnya Ustaz prakteknya di sini tak mungkin lah Ustaz nak beli mie di kedai kayak gitu kan. Ini gambarannya di Hong Kong, Taiwan, ya. Nah, kalau di sini ya carilah yang aman, betul lah. Nah, karena fikih ini kan berandai, betul lah, berandai. Andai itu kasus terjadi, kita jangan sampai membiarkan mati gara-gara kelaparan tak menemukan wajan untuk rebus mie, gitu ya.
Dah. Bukan nak mudah-mudahkan urusan, ya, bukan nak mudah-mudahkan urusan. Tapi paling tidak dengan mengetahui ini kita paham, Pak, bahwa hukumnya itu betul lah, bukan satu seperti yang kita pahami selama ini, tapi ada pemahaman yang berbeda dengan kita. Hah? Apa tadi? Rukun niat enggak, Ustaz. Niat. Hmm. 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 Iya. Oke. Nah, justru ada perbedaan. Rasa saya sudah sampai di sini. Antara membersihkan najis dengan membersihkan hadas itu ada beda. Ketika membersihkan hadas kita pakai niat, kayak wudhu, mandi besar. Tapi untuk ngebersihin najis itu hanya kaul minoritas saja yang menyebutkan kudu pakai niat. Sementara mayoriti ulama menyatakan untuk bersihin najis mah tak pakai niat. Andai Ustadz punya halaman itu tadi ada banyak darah sapi di teras Ustadz itu. Sekali sore datang hujan lebat 5 jam. Sekali Ustadz balik, dah hilang darah. Paham enggak? Dah tak ada baunya lagi. Udah suci itu. Padahal yang membersihin bukan Ustadz, hujan. Kenapa? Karena dalam najis bersihnya itu, pembersihannya itu tidak memerlukan niat. Sama dengan cebok. Cebok coba apa? Membersihkan najis. Maka setiap cebok kita niat, sengaja aku cebok untuk membersihkan najis mutawasito lillahi ta'ala. Tak ada kan? Cebok aja gitu. Sama halnya Ustadz pipis. Betul lah, pipis. Ustadz ada niat kan? Enggak, yang penting dibasuh pakai air. Betul lah, sehingga hilang rasa, hilang aroma, hilang bau. Itu ya bedanya. Paham ya? Sama halnya tadi dengan ngebersihin wajan tanpa pakai niat, tapi kita lihat dah dibersihkan, it's okay. Paham ya? Habis ya? Nah, nantilah kita lanjut. Nampaknya sebulan nih pikir terus ya. Fikih nanti insyaallah di bulan depan baru kita ke hadis lagi ya. Demikian, mohon maaf kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.